Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, calon guru penggerak SD Lestari dari Kabupaten Garut, SMP yang 1 Sukawati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya yang bernama Bu Alfi. Beliau adalah guru IPA di SMP yang 1 Sukawati. Assalamualaikum Bu Alfi. Salam Besti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat ya, semangat. Ya. Terima kasih Bu Alfi sudah mau meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang ya di sesi pra-observasi ini. Nah, dari perbincangan ini seperti yang kita tahu adalah pra sebelum pelaksanaan supervisi ke kelas. Adapun tujuan dari supervisi kan kita mengamati, mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Alfi. Dan tujuan dari pra-observasi ini adalah sebagai rencana awal. Bu Alfi akan melakukan proses pembelajaran di kelas agar Bu Alfi lebih percaya diri, lebih siap, dan menunjukkan yang terbaik gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan Bu, boleh ya? Silakan. Oke, yang pertama yaitu pertanyaannya, apa tujuan dari proses pembelajaran yang ingin Bu Alfi laksanakan? Oke. Untuk pada pertemuan yang akan dilaksanakan observasi oleh Bu Esti, materi yang akan saya sampaikan adalah penelitian pada sistem reproduksi manusia, di mana nanti harapannya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama, nanti anak-anak setelah melakukan penyelidikan, peserta didik itu membaca literatur dan berdiskusi. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi secara tepat dan lengkap. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah melakukan penyelidikan, peserta didik dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi dengan benar. Dan yang ketiga, harapannya tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti adalah setelah menyimpulkan hasil penyelidikan, membaca literatur dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan masalah tentang upaya pencegahan gangguan sistem reproduksi pada manusia secara tepat. Itu ya. Jadi ada 3 tujuan ya. 3 Dan tujuannya. materi yang akan disampaikan saat supervisi itu adalah tentang kelainan reproduksi manusia ya. Oke, yang kedua yaitu area pengembangan yang seperti apa yang hendak dicapai oleh Bu Alfi. Oke, area yang ingin saya hendak dicapai ketika Yang kedua yaitu aspek pengembangan seperti apa yang hendak dicapai oleh Bu Alfi. Oke, aspek yang hendak ingin saya capai pada pembelajaran nanti yaitu ada 3. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, jadi ada 3 aspek ya Bu ya, ada kognitifnya, ada afektifnya, dan juga ada psikomotornya. Dan yang ketiga yaitu strategi seperti apa yang akan Ibu Alfi lakukan, seperti dari cara, metode, pendekatan yang Ibu lakukan. Oke, untuk pendekatannya tentunya saya menggunakan pendekatan saintifik 5M. Kemudian untuk model menggunakan problem based learning atau PBL. Kemudian untuk metodenya saya nanti akan menggiring siswa untuk berdiskusi dan mengkaji literatur yang akan nanti diberikan. Untuk media pembelajarannya saya juga memberikan media pembelajaran video pembelajaran yang kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Demikian. Oke, ya jadi Ibu akan menggunakan pendekatan saintifik ya, pendekatan saintifik yang 5F itu, lalu ada metodenya PBL ya, problem based learning. Oke. Dan yang terakhir, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan supervisi? Insya Allah pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti tanggal 28 November 2023 itu hari Selasa. Hari Selasa ya? Oke, alhamdulillah. Baik Ibu Alfia, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, bisa bertemu di pas supervisi kelas nanti. Ya. Baik Ibu Alfi, terima kasih atas pemaparannya. Kita akan bertemu lagi nanti hari Selasa dan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Dan nanti setelah observasi kelas kita akan bertemu lagi di percakapan pasca observasi. Siap gitu. Oke, ya. Terima kasih Bu Alfi. Sekian percakapan pra observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
silakan Bapak KM Mauli dipimpin untuk berdoa dulu ya. Si duduk rapi. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kenapa 3 amalan yang akan membantu kita ketika nanti di akhirat adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai untuk aktivitas, dipersiapkan dulu. Ibu akan cek dulu kebersihannya. Lihat kanan kirinya kalau ada sampah, ya. Ada nggak? Oke, sekarang kerapiannya. Barisan yang belakang itu harus sejajar dengan yang depan, biar enak belajarnya. Oke, nah, rapi dulu. Oke, itu cek juga ya kerapihannya ya. Biasanya kalau yang masih di bawah silakan dihapus. Sudah? Oke, sebelum itu juga Ibu mau ngecek dulu nih, apakah media yang Ibu tayangkan terlihat nggak? Tadi terlihat ya? Tadi terlihat yang belakang sebelah kanan Ibu, kelihatan juga? Dan nanti nyaman bisa belajar. Oke, Ibu KM, Ibu Rianti hari ini siapa yang tidak sekolah, Mbak? Nawawi, Reptil sama Ardi. Nawawi kemana? Nawawi sakit, Nawawi sakit. Kalau Refil? sakit. Sakit. Terus? Arbi Alfa. Arbi Alfa. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan agar segera sehat. Oke, semuanya sudah siap belajar ya? Alat tulisnya sudah dikeluarkan semuanya? Ada yang baca buku di rumah semalam? Ada ya? Ada yang luar biasa. Tadu baca? Sedikit. Kasih tepuk tangan buat Tadu. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran dari minggu kemarin ya. Materi sebelumnya tentang apa? Alat reproduksi pada siapa? Nah, sekarang kita lanjut ya, seperti yang sudah Ibu akan rencanakan. Hari ini kita belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama adalah sekarang kita lanjut pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi manusia. Seperti yang sudah Ibu bicarakan ya minggu lalu, kita akan membahas ini pada pertemuan sekarang. Oke, tujuan pembelajaran. Pada saat kita belajar itu harus ada tujuan ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ada 3 ya. Yang pertama adalah setelah nanti kalian melakukan penyelidikan. Tentunya nanti belajarnya penyelidikan secara kelompok. Membaca literatur, nanti diberikan modul ya. Modulnya nanti kalian dibaca masing-masing. Kemudian berdiskusi. Nah, tentunya berdiskusi nanti sama teman-teman kelompoknya. Peserta didik itu kalian ya dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi secara tepat dan lengkap. Oke, yang kedua adalah setelah melakukan penyelidikan, kalian dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi dengan benar. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan tentang upaya pencegahan gangguan sistem reproduksi pada manusia secara tepat. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini tercapai pada pembelajaran kita ya. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan alur itu nanti sistematika yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama nanti kalian akan digiring ya, atau diorientasikan pada suatu masalah. Tentunya masalahnya yang kontekstual, yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nanti kalian akan diorganisasikan duduk secara berkelompok. Yang ketiga nanti akan penyelidikan ya. Yang keempat pengembangan dan penyajian hasil penyelidikan seperti biasa kalian nanti presentasi. Oke, yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Lalu nanti ada refleksi dan juga ada post. Oke. Penilaiannya yang Ibu lihat nanti pada pertemuan ini ada 3. Ada pengetahuan ya, nanti diadakan proses. Kemudian sikap, keterampilan ya. Pengetahuannya proses
belajar. Ya, keaktifan siapa yang aktif di kelompoknya, jadi nggak boleh pasif, harus aktif. Itu nanti berkeliling ngecek mana yang aktif kalian. Kemudian keterampilan kalian ketika nanti presentasi, mengumpulkan pendapat, ibu akan nilai. Oke. Nah, ibu selalu akan memberikan motivasi, alasan kenapa kita harus belajar ini. Ya, coba sama Rizky Mariana, apa sih motivasi pada pembelajaran kali ini? Dibaca. Yang keras. Oke, yang kedua. Oke, jadi motivasi atau kenapa sih kita harus belajar ini ya? Mudah-mudahan nanti kita lebih lebih mensyukuri segala ciptaan Allah. Yang kedua, kita akan lebih dapat menjaga kesehatan reproduksi. Harus dijaga nggak reproduksi kita? Kalau enggak gimana? Kena penyakit, kena virus, kena bakteri. Seperti itu ya? Oke, lanjut. Nah, ibu akan menguji pemahaman materi sebelumnya ya. Ibu akan bertanya. Sebutkan 3 organ reproduksi pada pria. Ya, silakan angkat tangannya. Penis, apa lagi? Pada laki-laki. Epididymis, apa lagi? Skrotum, bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Vas deferens, bagus banget. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Berarti luar biasa ya pemahaman kalian tentang materi sebelumnya, masih ingat ya? Oke, itu pada organ laki-laki, pada organ perempuan. Oke, siapa lagi? Boleh Radit. Vagina, apa lagi? Tuba palopi, Pak. Vulva, apa lagi? Tuba Tuba apa lagi? Radium, apa lagi? Uterus. Nama lain uterus apa? Kalian waktu di kandungan ibu kalian adanya berarti di mana? Rahim. Nama ilmiahnya adalah uterus. Berapa lama tuh sama kalian mengandung? Terus ya. Oke. Berarti sudah paham ya materi yang sebelumnya. Nah, sekarang ibu punya gambar seperti ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan singkat. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak atau apa yang ada di kepala kalian? Tangannya, Fitra. Apa Fitra? Penyakit. Apa Nalo? Penyakit pada apa? Ada apa? Bisa yang ditularkan pada orang tua. Apalagi kalau lihat gambar ini nih, ada orang apa nih kira-kira? Apa? Orang yang sedang sakit, apalagi? Menderita, betul, apalagi? Ada lagi silakan ya. Apa di? Virus, bagus. Apalagi? Narkoba, iya bagus. Apalagi? Ada lagi merokok, iya. Apalagi? Alkohol, bagus. Ada pinter-pinter, kasih tepuk tangan dong. Oke, betul ya, ini penyakit. Jadi ada gambarnya itu orang-orang yang kena penyakit, tapi kita belum tahu penyakit apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang masuk ke orientasi masalah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tentang alur pembelajaran. Hari ini Ibu akan memberikan tayangan orientasi masalah ya. Masalah yang kontekstual. Ya. Ibu dapatkan video ini dari sumber yang terpercaya, kompas.com. Jadi kalau dapat berita itu harus yang terpercaya ya, jangan yang hoax ya, jangan yang tidak bisa dipercaya. Itu dapat dari kompas.com. Ini video Ibu dapatkan berita sekitar tahun 2022 di awal. Jadi ini kontekstual banget. Jadi video yang real. Kalian amati video ini sampai akhir. Kemudian masing-masing tuliskan di buku 1 pertanyaan kalau
paling tinggi di Kota Bandung dan kena HIV itu swasta sekitar 31%. Kalau mahasiswa hanya 7%. Jadi sebenarnya kalau paling tinggi itu di swasta orang yang kena HIV. Sebenarnya mahasiswa paling cuma sekitar 400-an, kalau yang swasta tadi sekitar 1.800-an. Oke, cukup jelas videonya? Oke, sekarang siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Tadi video tentang apa? Tangannya dong. Penyakit HIV di mana? Di Bandung. Katanya di mana di Bandung teh penyakit HIV teh? Menular, ya. Apalagi selain menular? Paling banyak, betul ya. Tadi kalau kalian perhatikan ternyata Kota Bandung itu salah satu penyebab daerah yang menyumbangkan penderita HIV yang cukup banyak. Ya, berdasarkan data. Seru nggak sih? Ya, itu apa namanya, penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang. Ya, di seluruh dunia belum ada obatnya. Oke, nanti kita akan bahas apa penyebabnya HIV, kemudian HIV itu apa, penularannya seperti apa. Oke, sambil berjalan tadi sudah membuat satu pertanyaan masing-masing. Sudah ya? Oke, coba diangkat bukunya semuanya, lihat ibu. Ada yang belum bikin pertanyaan? Oke, bagus. Oke, sudah bikin pertanyaan? Iya, oke. Kenapa mana? Oke, sama nanti nyusul ya. Oke. Bisa ya? Jadi masing-masing harus punya pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan ini silakan dibawa di dalam kelompoknya. Nanti didiskusikan pertanyaan siapa yang akan ditulis di depan. Mengerti ya? Oke. Nah, ini ya analisis kasus berikut bersama temanmu. Yang tadi ya, HIV itu rata-rata per tahun naiknya 300 sampai 400 orang. Banyak banget ya yang menderita HIV. Nah, ini yang nanti akan dianalisis beserta teman-temanmu, bersama teman-teman. Oke, ini. Oke, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian bawa, ya, silakan bawa bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya. Silakan duduk bersama teman kelompoknya. Bisa digabungkan ya, kursi dengan ininya. Kelompok satu mana? Ini kelompok satu. Iya. Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Ini Bu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Baru sama ini. Ya ya, kalau mana yang belum dapat? Sudah semuanya? Ya, oke. Sekarang di LKPD masing-masing itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sana ada sekitar 7 sampai 10 soal, dibagi-bagi. Ya, nanti satu soal itu masing-masing mengerjakan satu soal. Ya, masing-masing. Jadi semuanya mengerjakan. Bisa ya? Oke, sebelum itu tadi Ibu sudah menugaskan kalian membuat pertanyaan ya, masing-masing ya. Ibu beri waktu 3 menit, renungkan pertanyaan siapa yang akan ditulis di depan.
Ya, nanti misalkan kelompok 1 rumusan pertanyaan yang dari video tadi. Ya. Bisa ya? Silakan didiskusikan, Ibu beri waktu 3 menit. Oke, silakan berembuk ya. Pertanyaan siapa lagi yang mau dibahas? Oke, sudah ya, waktunya habis ya. Silakan kelompok 1 mana? Oke, pertanyaan siapa yang akan diadakan di depan? Ini ada 2 ya ini ya. Kelompok 2 mana? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. Kelompok 3. Oke, silakan. Oke, persiapan kelompok 4 dan 5 mana?
Jadi tadi Kota Bandung itu tertingginya di mana? Di Jawa Barat. Oke, Jawa Barat itu banyak ya daerah-daerahnya. Oke, bagus. Kelompok satu mana? Oke, pertanyaannya ada berapa mahasiswa di Bandung yang terkena penyakit HIV? Bagus. Yang kedua, kelompok dua. Siapa saja yang dapat terkena AIDS? Oke, bagus. Yang ketiga, apa itu HIV AIDS? Bagus. Nomor 4, kelompok 4. Apa kita dapat mencegah dan menghentikan penularan dari penyakit tersebut? Oke, bagus. Yang kelima, kelompok 5. Kelompok 5, mengapa Kota Bandung bisa sampai mendapat angka tertinggi HIV AIDS? Oke, jadi yang sudah kalian kerjakan ini, rumusan masalah ini sebagai tugas individu. Masing-masing kalian harus menjawab pertanyaan ini di buku masing-masing. Jadi ada 2 tugas kelompok ya. Tugas individu yang ini kalian salin di buku masing-masing. Kalau tugas kelompoknya yang di LKPD. Paham ya? Sekarang waktunya kalian berdiskusi ya, berdiskusi bersama teman-temannya. Ya, berdiskusi bersama teman-temannya. Nah, silakan melakukan penyelidikan dengan mengkaji literatur. Ya, dibuka modulnya, dibuka bukunya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dan pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi pertanyaannya dari kalian, kalian jawab sendiri untuk kalian. Paham ya? Paham. Oke, silakan. Silakan ya, boleh ribut juga, silakan yang ribut aja, diskusi sama temannya. Silakan dikaji literaturnya ya, dari modul dan juga dari buku paket kalian ya. Oke, silakan ya. Oke, gimana?
waktunya ya. Siap? Berarti silakan pilih temannya yang jago presentasi ya, buat berkunjung ke tetangga sebelah ya. Mempresentasikan hasil diskusi di LKPD-nya. Oke, sudah kelompok satu mana? Oke, kelompok satu silakan ya. Berdiri dulu, 2 orang yang akan menjadi bertamu ke kelompok 2, silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, oke, kelompok 2. Kelompok 3. 3 mana? 3. 4. 5. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita mulai. Kita akan menyajikan hasil penyelidikan ya, menyajikan hasil penyelidikan. Hasil dari diskusi kalian di LKPD masing-masing kelompok itu dibawa ke tetangga sebelah, ke kelompok sebelah, presentasikan. Semuanya harus mendengarkan, semua harus fokus. Kalau ada yang tidak dipahami langsung tanya sama temannya, teman yang berpresentasi. Oke, silakan kelompok 1 berdiri. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan berdiri. Silakan berkunjung ke kelompok 2 ya, perkenalkan dan lain-lain. Oke. Jangan dulu presentasi ya. Kelompok 2 mana? 1, 2, 2. Siapa presentasi? Silakan sini sama siapa? Oke, silakan berkunjung ke kelompok 3. Oke, kelompok 3 mana? Oke, silakan berkenalkan sebelah ya. Ini ya. 3 ke 4. 3 ke 4. Silakan. 3 ke 4. 4 ke 4. 4 ke 5. Silakan. 4 ke 5. 5 mana? Oke, semuanya diperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya sama presentasi. 5 ke 1. 5 ke 1. Siapa yang tamunya? Mohon perhatian, bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin Oke, petugas. sudah ya. Masing-masing sudah ada tamu ya. Oke, silakan beri waktu 5 menit. 10 menit ya. Silakan presentasikan, bacakan. Soalnya kemudian jawaban dari masing-masing kelompok. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bertanya sama temannya. Presentasi ya, pakai salam dulu. Nanti dari kelompok mana. Silakan semuanya serentak ya. Ibu bertanya yang terbaik siapa? gambar dan grafik di atas. Menghindari hubungan seks bebas dengan orang yang menderita penyakit, menghindari hubungan seks dengan orang yang bercadar, mengadakan pemeriksaan laboratorium terhadap orang yang akan mendonorkan darahnya, menjamin sterilitas alat suntik dan menggunakan masker sekali pakai. Kemudian, selain HIV/AIDS, apa saja penyakit penular seksual yang Anda ketahui dan apa faktor penyebab dari penyakit tersebut? Yaitu sifilis. Sifilis bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gonorrea disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kandidasi kemungkinan. Bagaimana HIV dapat menular? Karena melalui hubungan seksual virus HIV dapat menyerang orang, pemakaian narkoba, dan bahaya menggunakan jarum suntik dan semprotan yang telah berkontaminasi oleh virus HIV.
terjadi melalui hubungan seksual, sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya. Perhatikan kembali gambar dan grafik di atas. Penyebab dari AIDS adalah infeksi virus HIV. Virus ini menyerang kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan, silakan ya tanyakan. Kalau mau nanya boleh. Kalau ada yang lebih paham. Oke, semua anggota kelompok sudah presentasi? Tepuk tangan dulu dong sama teman-teman. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing. Sudah ada yang bertanya tadi? Sekarang ibu tanya ya, masing-masing anggota kelompok sudah paham apa yang dijabarkan oleh temannya? Iya. Oke, tadi sini ibu sudah berkeliling ketika ayat presentasi. Ibu minta kelompoknya Rianti untuk presentasi. Kalau menurut ibu, kelompok Rianti itu paling bagus ya. Silakan, dari teman kita kasih. Oke, silakan suaranya yang keras ya. Sambil disamakan dengan jawaban kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyakit HIV. Apa yang Anda ketahui tentang HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual. Sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya. Stop. Nah, kira-kira itu menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor berapa? Berarti? Tadi bedanya HIV dengan AIDS itu apa artinya? Kalau HIV tadi apanya? Virusnya. Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Kalau AIDS apa tadi? Ya, jadi nama penyakitnya adalah AIDS. Yang disebabkan oleh virus apa? Jadi sekarang kalau misalkan nonton televisi ada berita ada penyakit HIV, oh iya HIV itu nama virusnya. Sedangkan penyakitnya adalah AIDS. Paham ya? Paham. Bagus. Oke, selanjutnya Rianti. Tindakan pencegahan dari Nih, ini yang sangat penting ya. penularan HIV di antaranya berikut: menghindari hubungan seks bebas dengan orang yang menderita penyakit, menghindari hubungan seks dengan orang yang pecandu narkoba, mengadakan pemeriksaan laboratorium terhadap orang yang akan mendonorkan darahnya, menjamin. Stop, Adi. Apa Di katanya? Cara pencegahan HIV apa Di? Bebas. Dari hubungan seksual apa lagi katanya? Apa? Bacain dong yang kalian. Apa? Apa? Oke, lagi. Menghindari Jadi nggak boleh ya coba-coba narkoba karena kalau narkoba itu biasanya menggunakan alat suntik yang diganti bergantian. Di alat suntiknya itu bisa tertular oleh penyakit atau tertular oleh virus yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Itu ya. Ada lagi? Oke, silakan. Menjamin sterilitas alat suntik dan menggunakannya untuk sekali pakai. Nah, iya ya. Kalau jarum suntik atau alat suntik itu biasanya dipakainya satu kali pak. Kalau kalian nemuin suntikan, itu jangan dimainin sembarangan. Siapa tahu itu bekas penyakit orang lain. Terus ibu masih suka menemukan kalian ada yang suka beli suntik-suntikan yang beredar di pasaran ya, jangan ya. Itu kan siapa tahu bekas orang, bekas penyakit apa. Jadi kalau ada suntikan dibuang aja, jangan dipakai. Jelas ya? Oke, lanjutkan, silakan. Selain HIV AIDS, ada
ada penyakit yang menular, diantaranya sebagai Kalau Randy, apa lagi? Penyakit sering sipilis, ya, sama kan ada sipilis? Oke. bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri Troponema pallidum. Ya, terus? Kedua, gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus. Oke. Ketiga, candidiasis, keputihan. Nah, ini keputihan. Kalau perempuan remaja seperti kalian masih mengalami pubertas ya, masih ada transisi dari masa kanak-kanak ke remaja, biasanya suka ada keputihan. Ternyata keputihan kalau berlebihan itu disebabkan oleh apa yang tadi? Jamur apa? Jamur Candida albicans. Biasanya karena kalian tidak sering ganti pakaian dalam ya, celana dalamnya sering ganti, kemudian misalkan apa namanya, membersihkan alat kelaminnya menggunakan air yang kotor, itu bisa menyebabkan jamur atau bakteri. Di kelompok reaktif. Silakan lanjut lagi. Ada lagi? Masalah yang Anda dapatkan ketika melihat gambaran grafik di atas. Kasus peningkatan penyakit HIV atau AIDS dan jumlah populasi beresiko tertular HIV atau AIDS dari yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Oke, bagus. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kasih tepuk tangan dong buat kelompok kalian. Oke, itu ya. Tadi kita sudah menyajikan hasil penyelidikan. Sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup terjawab oleh masing-masing kelompok. Yang akan Ibu bahas adalah ini ya. Ibu akan menguatkan apa yang sudah kalian pelajari. Nih, penguatan materinya. Jadi penyakit pada alat reproduksi itu ada banyak ya. Ada berapa nih? Banyak ya, yang sudah kalian pelajari. Yang pertama itu ada nanti gonore. Ada gonore, kemudian penyakit AIDS, ada sifilis, herpes, epididymis, dan keputihan. Kita bedah ya masing-masing. Ibu hanya menguatkan materi itu. Nah ini, ya. Kalau AIDS ini nama penyakitnya, virusnya apa tadi? HIV. Yang kedua adalah ya. Ini rata-rata penularannya karena pergaulan bebas. Kalau gonore ini mudah dihafal ya. Nama bakterinya Neisseria gonore juga. Ya, penyakit gonore apa namanya disebutkan bakteri gonore. Yang ketiga adalah sifilis. Raja singa tuh rata-rata penularannya itu karena pergaulan bebas. Ya, bakterinya Troponema pallidum. Nih, kemudian herpes simplex sama ya. Kalau herpes simplex gampang menghafalnya, penyebabnya karena herpes simplex tipe 2. Penularannya karena biasanya tadi pergaulan bebas. Nah ini keputihan yang sering dialami sama remaja. Biasanya karena jarang mengganti pakaian dalamnya, kemudian menggunakan air yang kotor ketika mencucinya, gitu ya. Ini yang paling penting. Cara pencegahan penyakit secara umum. Yang pertama dibacakan apa itu? Harus apa? Harus bersih. Yang kedua, harus kering ya. Jadi kenapa harus kering? Karena biasanya penyakit bakteri virus itu senang di tempat yang basah. Kalau logikanya gini, kalau misalkan kalian di kamar mandi, biasanya di pinggir-pinggirnya suka ada lumut. Ya ada Bu. Tuh, gambaran kalau misalkan dalam kita basah, itu akan terkontaminasi oleh penyakit atau bakteri. Yang ketiga apa? Nyaman. Harusnya. Yang keempat? Potong. Kalau ada yang panjang-panjang itu harus dipotong. Ya, alat kemudian harus tadi Olahraga. lagi. Nih, cara penyakit secara umum yang penting ini dibacakan yang keras. Jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, itu dimulainya dari apa nih pertamanya? Biasanya dari Pacaran. Nggak boleh ya, pacaran apalagi kalian apa namanya, physical touch ya, mulai dari pegang-pegangan tangan nanti kemana-mana ya. Nah, itu kayak lagu ini hamil duluan ya, itu kan pertamanya gitu, hamil duluan sudah 3 bulan, nah gara-gara pacarannya di tempat gelap, kayak gitu nggak boleh ya, ini yang paling penting. Kalau untuk wanita, yang pertama harus bersih, harus sering ganti celana dalam, ganti pembalut, yang kedua hindari menggunakan sabun
suka ada sabun pembersih apa namanya kewangitan itu jangan terlalu sering. Kenapa Bu? Nanti akan mematikan bakteri yang baik di dalam alat pewangi. Nah, kalau untuk laki-laki ada 3. Yang pertama adalah harus nggak boleh pakai yang ketat-ketat, ya sakit nanti kalau yang pakai ketat. Kemudian yang kedua, mandi ini kenapa? Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kenapa nggak boleh mandi pakai air panas kalau laki-laki? Bisa kan? Mandul, karena suhu si apa namanya itu spermatogenesis itu nggak boleh lebih dari 36 derajat. Sedangkan kalau air panas, air hangat itu di atas 36. Ya, jadi kalau misalkan terlalu sering apa namanya mandi air panas, nanti spermanya bisa nggak subur. Nggak mau kan? Itu masa depan ada di sana ya. Oke, jadi jangan terlalu sering pakai air panas, air hangat. Jarang-jarang aja. Oke? Yang ketiga apa nih? Harus menghindari apa? Minuman beralkohol dan rokok. Oke, selesai. Ibu sudah melakukan pembuatan materi. Kemudian Ibu akan merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari ya. Menurut kalian mengerti nggak apa yang disampaikan oleh Ibu pada pertemuan ini? Mengerti ya? Oke, kalau mengerti sekarang Ibu minta kalian duduknya di bangku masing-masing. Silakan duduk. Oke, alat tulisnya dimasukkan ya. Alat tulisnya dimasukkan. Oke, kalau tulisnya semua dimasukkan seperti yang sudah kita bahas tadi. Kita sudah presentasi, sudah melakukan penyelidikan sampai pada 2 tahap sebelum selesai materi. Akan diadakan apa? Pos untuk menguji pengetahuan kalian sampai di mana dengan materi yang sudah kita bahas. Ya, silakan dikerjakan. Soalnya sebisa mungkin sebagus mungkin ya. Ibu paham pasti kalian apa namanya lebih pintar dari yang Ibu bayangkan. Silakan dikerjakan ya. Tulisnya disimpan. Kerjakan ya. Kerjakan masing-masing ya. Waktunya 10 menit cukup ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Jangan dikerjakan sebisa mungkin. Oke, sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi ya. Oke, tadi waktunya diberi waktu 10 menit, ternyata tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Cepat banget waktu ya. Lalu. Dah, Bu. Nah, kalian bisa kumpulin ini. Kumpulin ini.
Oke, gimana soalnya? Susah? Bisa jawabnya? Aku akan periksa mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi ini dan mudah-mudahan lebih malah kan ya? Oke, sekarang sudah masuk di tahap terakhir. Tadi sudah rangkaian pembelajaran dari awal sampai terakhir sudah selesai. Ini tiba waktunya kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari ya. Sekarang Ibu akan bertanya. Boleh jawabnya bareng-bareng atau siapa yang bisa angkat tangannya silahkan. Refleksinya adalah, buat apa sih refleksi ya? Kita evaluasi ya. Evaluasi apa yang sudah kita pelajari. Refleksinya yang pertama adalah apa saja yang telah kita pelajari dalam bab sistem reproduksi manusia? Apa? Penyakit sistem reproduksi. Ya, penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit apa tadi? HIV. Apa lagi? Penyakit AIDS. Nama penyakitnya AIDS. Sifilis. Apa lagi? Apa lagi? Kemudian apa lagi? Sebelah sana belum jawab. Sifilis. Apa? Epidemi. Apa lagi? Ya, apa lagi? Oke, HIV. Oke. Yang kedua, adakah materi yang belum Anda pahami dalam bab sistem reproduksi yang telah kita pelajari? Ada nggak? Ada ya. Semuanya sudah jelas ya? Oke. Pertanyaan yang ketiga, kalian harus jawab dengan semangat ya. Ya, pertanyaannya adalah harus kompak juga yang keras. Apakah kalian tertarik mempelajari materi ini? Oke, alhamdulillah ya, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata kalau lihat media pelajaran itu sudah selesai ya. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Minta maaf kalau ada kesalahan. Oke, untuk materi berikutnya kita masuk ke bab selanjutnya. Silahkan seperti biasa baca dulu di rumah ya. Supaya di sekolah bisa ada yang kalian bisa diskusikan. Paham ya? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu minta maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esti Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut dari SMK 1 Sukabumi. Kali ini saya bersama Mbak Ovi sebagai guru yang diobservasi oleh saya dan juga rekan-rekan saya Agus Adnan Salawat berada pada kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Mbak Ovi, Pak Agus. Alhamdulillah sehat ya ini. Terima kasih Bu Alfi sudah hadir di kegiatan percakapan pasca observasi ini ya. Oke, di sini Bu Alfi di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Alfi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Alfi lakukan pada observasi kelas ini ya. Dan pasca observasi ini dilaksanakan di dalamnya ada untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di observasi. Baik, kalau pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Walfi terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan?
berbagai